orang yang emosi di market, yang dendam, yang kesel, yang marah saat trading, yang deg-degan, yang was-was, yang khawatir saat trading, ini semua bisa sembuh kalau pakai unfilled order. Wow. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hamzah Mansuri di masih NFC. Ulang-ulang. Masih di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Kok giliran kompak geli ya? Kayak boy band. Aduh, kayak penyiar radio. Gak bisa jadi Vincent dan Desta ya. Geli, kayak pengen ketawa. Ada yang buat pengen ketawa lebih kemarin. Aduh, apa? Doyok. Oke. Di video kali ini ngomongin tentang psikologi trading, teman-teman, spesial buat teman-teman yang hari ini mungkin tradingnya masih kesel, iya, masih marah, emosi, ya, terbawa emosi, gitu ya. Masih dendam sama market. Ini duit gue di market harus balik dari market. Masih Apalagi? berpikir ini apa sih? Sorry, aku lupa. Masih kaget, kok bisa loss sih gitu. Dizolimi market, merasa dizolimi sama market. Ini pasti marketnya nyurangin gua, gitu kan. Masih punya konspirasi. Konspirasi trader malas ya. Itu dia. Ya. Masih merasa teman-teman mungkin alasan pakai lot gedenya supaya cepat balik, Yes. gitu. Padahal akhirnya ketika profit dikit diambil, ketika loss dibiarin, malah tetap loss lebih gede. Betul. Gitu. Betul. Nah, ini yang mungkin sering kali terjadi sama orang-orang yang belum pakai teknik unfilled order. Betul. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin psikologi nih Mas Teguh, ini sangat mungkin terjadi sama para traders. Jangankan yang baru trading sebulan 2 bulan ya. Para alumni private mentoring aja di batch yang kemarin itu jalan. Mereka tuh bukan orang-orang yang hanya sebulan 2 bulan baru trading, bukan. Ada yang udah bertahun-tahun trading, bahkan lebih dari 10 tahun. Tapi masih ada beberapa teman-teman kita yang masih dendam sama market. Gitu. Ada salah satu peserta yang, itu mas, saya tuh loss sampai gede banget. Seharusnya saya bisa nahan diri. Cuman, saya nggak tahan ketika ini, aduh kok loss ini di-cut apa enggak ya? Udah buy lagi aja gitu. Harganya malah turun, makin rugi makin gede, buy lotnya digedein lagi, lebih gede. Jadi kayak averaging martingale gitu. Di averaging di Marti juga lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang kalau loss marah bawaannya. Nih kalau profit ya semua bisa nerima ya. Tapi kalau loss ini saya masih susah untuk nerima. Kesel, marah. Merasa dipermainkan ya? Merasa dipermainkan. Sampai ketika analisa aja, dapat nih area. Ini untuk memutuskan ini mau dipasang jadi pending order di MT4 apa enggak aja, udah deg-degan. Atau udah nggak percaya lagi, ini jangan-jangan nanti ini lagi kan gitu ya. Gimana gitu kan. Ada yang lebih parah lagi. Ini kalau saya nanti deposit, MC lagi nggak ya? Belum analisa, deposit aja belum, deg-degan. Gitu. Akhirnya ya berbulan-bulan pakai akun demo. Iya. Ini banyak banget pengalaman traders yang seperti itu. Saya ngalamin juga hal seperti itu Mas Padi. Makanya kenapa saya sampaikan saya trading sejadi lebih lama daripada Mas Padi ya. Iya. Saya trading itu baru 3 tahun, ketemu Mas Teguh, dia punya pengalaman 13 tahun. Wih, senior lah tuh kan? Senior ya, robot. Siap senior lah tuh. Banyak kapten. Nah, itu dia. Jadi dari belasan tahun pengalaman saya dalam trading itu, ya nggak dapet apa-apa. Ya saya bilang juga ke Mas Padi, ke Mas Angga. Ternyata saya trading selama ini ya sampah aja kan gitu. Jadi nggak ada yang didapetin apa. Selama itu saya tetap nggak tahu di mana harus entry, di mana harus taking profit, di mana harus keluar ketika loss. Saat itu saya masih nahan floatingan minus, floatingan profit nggak bisa saya tahan. 5 pip close, 10 pip close gitu kan. Tapi ketika floating minus 10 pip, 20 pip, 30 pip, bahkan di seperti tadi Marti di averaging Marti kan gitu ya, biar cepat baliknya. Memang itu semua yang diajarkan dari suhu-suhu trader masa lalu kan gitu. Yang diajarin saya ya kayak gitu. Ini dulu caranya seperti ini, biar lu dapetin ini, biar lu ketika naik 5 pips atau 10 pips lu dapet kembali modalnya. Nah, ditambahin ininya. Oh gitu. Karena lotnya lebih gede di transaksi terakhir. Oh iya. Terus malahan diajarin tentang
profitnya, lu cukup ngambilin 1% aja satu hari. Oke. Mantap, 1%. Jadi $100, 1%-nya berapa? $1 berarti ya? $1. Nah, ketika udah $1.000, 1%-nya berapa? Kan udah naik. Ternyata dapetin $1. Nggak bisa, teman-teman. Nggak semudah Nggak itu. gampang 1% gitu ya. Kan? $100 kayaknya gampang deh kan gitu. Besoknya kan $1.000, compounding gitu kan. $10.000, apakah $100 per hari? $100 per hari. Belum tentu. Gitu kan. 10% ya, 10%, sorry 10%. Wih, Jadi 10% lebih ngeri lagi. 10%. Sehari? Iya, sehari dari $100 dapat 10 misalnya. Terus. Gue rasa ada yang ngalamin nih. Pasti ada yang ngalamin. Teman-teman di YouTube ini juga pasti ada yang ngalamin. Pasti menggunakan teknik pasti ada gitu ya. Ngacung atau komen. Siapa yang pernah ngalamin itu ya? Coba komentar. Nah, saat itu apa? Saat itu saya nggak taun unfill order. Karena kita nggak tahu close-nya di mana, taking profit-nya di mana, entry-nya di mana. Saya nggak tahu secara spesifik. Ketika kenal sama Mas Fadi sama Mas Angga, saya langsung tahu. Ini belinya di sini, jualnya di sini, exit-nya di sini kalau salah, taking profit-nya di sini itu dianya. Exit ini yang jarang direncanakan. Betul. Orang cuma buy now sell now karena ada tombol buy now dan sell now kan. Jadi sangat mudah ya kan. Karena pengen cepat melihat transaksi tadi. Betul sekali. Nggak bisa sampai situ teman-teman, itu namanya setengah tradingnya. Nah ini saya rasa yang mendasari kenapa banyak orang salah ekspektasi. Jadi harapannya palsu gitu loh. Jadi kayak ini kayaknya bisa nih, ternyata nggak bisa gitu. Kenapa? Karena teman-teman hanya merencanakan entry tapi tidak merencanakan exit. Ingat teman-teman, trading itu dua aktivitas ya, entry dan exit. Dua-duanya mesti direncanakan. Jadi kita entry mau di mana? Misalnya kita mau entry buy. Kalau kita entry buy, harga bergerak ke atas, kita mau take profit di mana? Jangan asal biru close aja, teman-teman. Nggak bisa. Teman-teman mau profit lebih banyak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata rugi, salah nih analisa kita. Ternyata harganya setelah kita buy nggak naik tapi turun. Mau dikeluarin dalam keadaan profit, dalam keadaan loss ini sampai mana? Ini juga kalau nggak direncanain jatuhnya jadi, mudah-mudahan balik. Betul. Ya kalau balik. Mau di close, aduh sayang ini kan gitu ya kan. Nanti kalau di close malah balik. Malah balik. Tapi kalau nggak di close jadi lebih parah. Nah kita nggak ada yang tahu. Betul. Nah itu terjadi karena teman-teman tidak punya trading plan. Itu aja. Di unfill order teknik yang kita ceritain di semua video di channel YouTube inilah, teman-teman bisa browsing di channel YouTube ini, buka playlist, buka list videonya, banyak banget video yang bahas tentang ini di live trading kita, di teknik trading kita, semuanya bahas unfill order. Tujuannya itu. Tujuannya teman-teman bisa tahu bukan hanya di mana teman-teman mau entry, exit-nya juga tahu. Tapi exit-nya juga tahu. Exit-nya exit profit, exit loss kan gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi loss, ya udah itu memang bagian dari permainan ya, bagian dari doing business, part of doing business. Kalau lagi profit, teman-teman juga ya udah kebayang kok emang nyampe situ profitnya. Jadi nggak akan euforia berlebihan atau marah dan dendam berlebihan ketika rugi. Teman-teman tahu rugi ada batasannya kecil, profit ada batasannya tapi gede. Begitu rugi profit, rugi profit, walaupun profitnya lebih sedikit transaksinya daripada rugi, tapi sekali profit segini, sekali rugi segini. Nah, boleh rugi beberapa kali, sekali profit ketutup semua kerugiannya. Jadi teman-teman nggak akan punya emosi, nggak akan dengan hariannya teman-teman ngerasa, aduh nih harus cepat profit balik nih, harus gimana caranya nih, aduh kesel dan lain, nggak akan ngerasain, nggak sempet mau kesel aja nggak sempet. Ya saya alamin gitu. Nah ngapain kesel? Kita udah lihat kok ribuan transaksi dan profit. Nah, kalau sekarang lagi loss ya loss aja nggak apa-apa. Gitu. Itu yang terjadi kalau teman-teman pakai teknik unfill order dengan benar. Nah, tekniknya benar, tapi belajarnya juga nggak boleh setengah-setengah teman-teman. Jadi ini mungkin video baru, tapi mungkin PR juga buat subscriber baru ya. Kalau teman-teman baru saja subscribe channel ini atau belum subscribe dulu, teman-teman tonton. Masuk ke playlist, teman-teman lihat di playlist YouTube ini, itu kita susun ada nomornya. Mungkin susunannya terlihat berantakan, tapi ada nomornya. Teman-teman lihat yang nomor 1, teman-teman tonton dulu. Di situ ada playlist psikologi trading. Nomor 1. Nah, video-video seperti ini, video psikologi trading. Supaya teman-teman kalau lebih kenal sama diri sendiri, dan lebih siap masuk ke market real. Lebih tahu ya, forex itu seperti apa kan gitu ya, lebih paham. Jadi nggak salah harapan, gitu. Nggak diri sendiri mem-PHP diri sendiri, nggak kayak gitu. Jadi kan ya benar kan ya, karena kita berharap lebih nggak dapat jadinya kecewa, kan gitu. Ketika kita udah ngerencanain harapannya sampai mana dan kita tahu itu
sering banget kejadian. Kalau rugi segini, kalau profit segini, ya salah satunya yang akan terjadi. Teman-teman nggak akan kaget, nggak akan bingung, nggak akan kecewa. Gitu. Betul. Sebenarnya kan banyak ya hal-hal yang membuat kita jadi emosional gitu kan. Bisa jadi karena kebutuhan rumah tangga, bisa jadi kayak Bisa gitu kan. jadi. Nah, tapi kita bahas ini, kita lebih kepada unfill order. Jadi unfill order ini adalah salah satu, kalau misalnya teman-teman paham, tahu penempatan unfill order, buy-nya di mana, sell-nya di mana, ini adalah salah satu pengurang, pengurang. Salah satulah yang menyelamatkan teman-teman dari emosi yang negatif gitu ya. Jadi Soalnya, emosinya jadi yang menarik gini Mas Teguh, sangat sedikit menurut saya teknik yang bisa ngasih tahu sebelum itu terjadi Itu, yes. di mana entry dan di mana exit. Betul. Sebagian besar cuma ngasih tahu di mana entry. Habis Betul, itu betul. ya karena nggak punya kapasitas ngajar ya, masternya cuma ngomong ambil aja 10 pips, Betul. ambil aja 10% sehari kayak Betul. dirimu Yes, tadi kan, yes. ambil aja target yang kecil-kecil supaya pasti nyampe, dan tuh kan ternyata bisa nyampe. Abis itu tinggal dijawab kan, mantap master, berhasil kan gitu. Sepertinya cuman ini ya, saya lihat cuman ini deh, cuman unfill order lah technical yang masuk seperti masuk yang ada psikologinya gitu ya. Iya. Technical yang ada psikologinya ya cuman unfill order. Yang lain support dan misalnya support dan resistance saya nggak tahu, entah mungkin ada ya gitu, tapi tidak ini dengan yang paling tenang ya ini sih. unfill order. Kalau teman-teman tradingnya memang, tapi saya sukanya stres Mas, mungkin tidak cocok. Tidak cocok ya. Siapa tahu ada. Masa trading tenang? Ada yang gitu di seminar kita. Setelah kita seminar seharian, sore-sore dia nanya, Mas saya mau nanya. Dikasih mic, terus dia ngomong. Jadi dengan teknik ini Mas, kita tradingnya jadi santai ya? Oke, kata Mas Angga. Sebentar. Bukannya trading itu pengen santai. Kalau teman-teman pengen sibuk, ya berarti memang tidak cocok. Ya gimana? Saya pengen punya waktu lebih banyak buat keluarga, kan, buat jalan-jalan, buat nikmatin hidup, kan gitu. Makanya saya memilih unfill order sebagai teknik saya. Kalau teman-teman merasa kurang sibuk, gitu ya, kurang kerjaan, Teknik ini tidak cocok buat mungkin Anda. ini bukan untuk Anda. Itu sih intinya ya teman-teman. Ya, teman-teman mulai nangkep ya gambaran besarnya ya. Jadi unfill order ini sangat bisa membuat teman-teman jadi sangat tenang tradingnya. Betul. Dan kalau teman-teman pernah ngalamin apapun bentuk emosi negatif yang terjadi karena trading forex, dengan terapin unfill order ini aja, teman-teman udah bisa langsung sangat berkurang. Apalagi kalau ikutan kelas-kelas kita yang ada psikologi tradingnya ya, yang FFC kemarin, FFC, yang private mentoring, yang seperti itu, teman-teman akan bisa dapetin sesi terapi khusus tentang itu. Gitu. Oke. Itu aja mungkin teman-teman, udah mendekati waktu berbuka puasa. Iya. Kita rekamannya Ramadan 2023 ini ya. Mungkin teman-teman nanti 2028 baru nonton misalnya. Bisa jadi ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di series psikologi trading berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman dapetin manfaat. Kalau ada yang pengen teman-teman tanya seputar psikologi trading, emosi negatif yang berhubungan atau ada dengan yang ingin mau dibahas apa gitu ya. Apa lanjutan dong Mas? Ini kayaknya masih ada yang kurang jelas gitu. Komentar aja di bawah video ini. Nanti tim NFC akan capture, kita akan bikin video selanjutnya kalau emang teman-teman bagus pertanyaannya. Yes. Gitu ya. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. See you.